Karena ada 13 fitur kan di dalamnya. Ada 5 titik penguncian, ada 8 titik penguncian. Ya beneran nih sih, ke kayu atau baja harus itu. Nah, di awalnya saya mulai awal itu dari sebuah bengkel las. Kalau orang lain nggak bisa dan kita bisa, berarti kita punya satu nilai lebih. Itulah kita jadi menang. Nah, kalau ada tantangan berarti ada kesempatan. Wah, jadi ini nih, ya bangun rumah ya udah, pintunya ya pintu Fortress aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di BBOH, hari ini kita membahas sesuatu yang lain daripada biasanya. Ya, saya kedatangan tamu yang mulai karirnya ataupun mulai usahanya dari bawah banget sampai sekarang ini usahanya itu sudah hampir di seluruh Indonesia. Dan juga karena kreativitas beliau lah ini boleh dikatakan menjadi produk pertama di Indonesia dengan bahan dari baja. Nah, saat ini saya sudah didatangi oleh namanya siapa, Pak John ya, selaku owner dari Fortress Indonesia ya, yang ahlinya dalam hal perbaja-bajaan begitu ya. Pak John, selamat datang di studio kami ya. Selamat datang di BBOH. Terima kasih Bu Limi, saya sudah diundang ke sini. Sama-sama Pak ya. Seperti judul program kita BBOH, bisnis bareng orang hebat. Nah, ini bareng orang hebat nih. Orang hebatnya di Pak John nih, luar biasa nih ya gitu. Nah, kita kepengen ngobrol nih dari Pak John ini punya pintu baja, mereknya Fortress. Mereknya Fortress. Oke. Kok bisa kepikiran usaha pintu baja Fortress, Pak? Ya. Itu backgroundnya apa sih? Ya, Fortress ini ya pintu baja Bu Limi. Ya, kita tahu pintu ini kan sudah bertahun-tahun itu kan bahannya konvensional. Ya, setiap rumah pasti ada pintu. Pasti ada punya Kalau pintu. nggak ada pintu bukan rumah namanya ya. Masuknya dari mana nih? Nggak mungkin kita loncat dari jendela gitu. Oke, ya. Konvensional. Konvensional. Ya, karena kita saya tahunya ya dari dulu kecil pintu ya dari kayu kan. Ya, Bu, gitu. ya. Nah, kita pengen bawa transformasi. Oke. Gitu. Untuk supaya masyarakat Indonesia nggak pakai lagi bahan konvensional. Iya, betul. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat ya Pak, kalau penebangan hutan itu juga jadi satu isu ya. Betul. Nah, jadi Pak John kemudian masuk ke industri ini yaitu pintu baja. Oke. Tapi backgroundnya Pak John sendiri itu apa ya? Iya, dari awalnya Bu Limi, saya ini tahun 2003 mulainya. 2003 berarti sekarang sudah 25 jadi 22 tahun, 23 tahun ya. Oke. Kalau anak berarti udah lulus kuliah nih sebentar lagi nih gitu ya. Iya. Gak kerasa jalanin sekarang udah ke tahun ke-22 mau ke 23. Oke, hampir 23 tahun ya. Oke. Nah, di awalnya saya mulai awal itu dari sebuah bengkel las. Bengkel las, Iya. wow. Teman-teman BBOH, Pak John itu mulainya usahanya dari bengkel las ya. Ternyata bisa seperti ini gitu. Jadi pasti ulet nih orangnya kalau dia kayak begini ya. Udah jadi sebesar ini begitu. Nah, terus dari bengkel las, kok tiba-tiba punya pemikiran pintu baja gitu? Kebetulan bengkel las itu kita bikinnya pintu besi. Oke, pintu besi. Pintu besi yang buat pintu ruko Bu, yang geser ke samping. Oh, folding gate. Kayak folding gate. Betul. Kalau dulu kan rolling door. Rolling door, sekarang jadi folding door. Oke, dari situ. Oke. Jadi terbiasa dari kita rakitin pintu besi untuk ruko, kita pasangin. Kemudian setelah dulu di Tangerang di Serpong. Oke, aslinya dari situ usahanya dari awal Tangerang. mulanya deh. Oke, di ya, situ. Kemudian saya coba ke Jogja, ke Solo, ke Sumatera juga, Kalimantan juga, ngorder door to door. Cari orderan, Iya. cari orderan pintu. Pintu ruko itu. Jadi door to door nyarinya door. Ya gitu ya. Emang ada hubungannya sama door gitu. Oh gitu. Iya. Oh jadi dari satu
toko satu tempat ke tempat tempat lain. lain. Nah, pasti kan ada naik turunnya. Pasti perjuangannya ya pasti Bu, ditolakin apa. Oh ya, udah jadi Udah biasa. kalau ngelihat nih kulit muka udah tebal banget ditolak-tolakin nih ya, ditolakin orang ya gitu. Iya. Tapi ya itu kembali lagi saya bilang Itu ulet proses ya. proses ya kan Bu ya. Orang kalau mau maju harus tahan mental, Betul. ditolak nggak boleh menyerah, Betul, ya betul. jatuh harus bangun lagi. Nah, tapi kesulitannya apa? Karena ini kan butuh ibaratnya begini Pak John, butuh edukasi kan ke orang untuk bisa mau ke pintu baja. Betul. Karena sekarang ini aja masih banyak pintu konvensional, kayu gitu. Itu kan pasti butuh effort untuk mengedukasi orang kan gitu. Tantangan paling besarnya itu sih Bu. Oke. Tantangan paling besarnya gimana kita bawa transformasi ini, kita edukasi ke pasar bahwa ada loh bahannya dari baja. Nah, itu sulitnya adalah orang berpikir kenapa kok pintu dari baja? Iya, betul. Bayangannya itu pintu baja itu pintu yang sangat berat, betul. Berat pasti. Berat, sama kayak dulu kita kalau bangun atap. rumah atap kan itu kan pakai kayu kan gitu. Pasti kan kita mikir, berat. Tapi kemudian ada edukasi bahwa ini baja ringan gitu kan. Sebetulnya baja ringan. Kalau ketiup angin ini terbang nggak ya? Runtuh nggak gitu. Ya. Nah itu sama kayak itu dialamin. Oke. Orang mikir berat, terus kaku kelihatannya. Bayangan seperti exit door, fire door, pasti exit cuma door. flat aja gitu ya kan. Nggak bagus kelihatannya gitu. Itu tantangannya untuk kita edukasi ke pasar. Oke. Nah pasti jadi effort luar biasa sih itunya. Satu-satu kita patahin, bahwa kita tunjukin bahwa ini pintunya tampilan seperti pintu kayu, punya estetika, bentuknya nggak berat, fiturnya banyak dan lain-lain. Tapi sekarang bengkel lasnya masih ada? Bengkel lasnya sekarang udah nggak terlalu kita masih bikin, tapi bikinnya lebih untuk support ke pintu bajanya. Oke. Oh ya, karena pemasangannya perlu dilas ya? Perlu las untuk apa bikin nggak perlu. Oke, nggak perlu las. Tapi untuk bikin display seperti hari ini kita bawa ke studio, kita kan bikin rangkanya supaya dia bisa berdiri, itu masih perlu pengelasan. Oke, kalau untuk rangka itu perlu pengelasan. Yeah. Tapi kalau misalnya orang itu, misalnya saya punya rumah, ya kan biasanya sebelum pintu ada kusen dulu kan. Yeah. Nah kusen itu melalui proses pengelasan kan? Enggak juga, karena sudah termasuk pintu fortress itu sudah masuk sama kusennya. Oh gitu. Yang penting bahwa kita kasih tahu size-nya aja, ukurannya aja. Size-nya pun sudah ada standarnya. Oh sudah ada standarnya. Ada pilihan-pilihan size-nya berapa. Jadi salah satu keunggulannya adalah kita udah ready stock. Oh gitu. Jadi untuk proyek-proyek yang pengen cepet, pengen langsung pasang, pengen itu serah terima. waktu banget ya. Sangat kalau kayu kan harus diserut dulu nih. Kalau zaman saya kecil dulu orang nyerut dulu, nyerutnya pun manual. gitu. Kalau ini mah ngirit banget ya dari sisi waktu ya. Tapi kalau dari sisi harga, itu irit juga enggak? Lebih murah. Jauh lebih murah? Iya. Wah, kalau gitu mau tunggu apa lagi, ya kan? Ya bangun rumah ya udah, pintunya ya pintu fortress aja, ya kan? Kalau kita konvensional ya, kayu itu kan bermacam-macam bahannya. Belum lagi kalau ini Pak, kalau saya sih ngelihat gini, biasanya yang selalu pusing kita di rumah itu rayap. Rayap, betul. Iya kan? Betul. Karena kita tropis kan Bu ya. Betul. Jadi memang banyak masalahnya itu di rayap. Susut lengkung juga satu masalah. Oh iya, panas, dingin, itu kan otomatis dia memuai kan, gitu. Oke. Ya kalau di rumah saya kayak pintu kan terkadang turun ya. Betul. Yang tadinya kalau kita ini buka lancar, lama-lama kok jadi kayak agak susah nih gitu, udah nyentuh lantai. Karena memuai ya, daun pintunya menggesek sama lantainya, jadi susah. Terus akhirnya lantainya jadi kebaret-baret gitu. Kalau ini enggak ya? Enggak, karena baja itu kan material yang sangat kuat ya. Jadi kalau untuk nyusut sama muai itu harus sangat panas banget baru bisa berubah bentuknya. Betul. Jadi jauh lebih aman. Kalau warna berubah nggak? Berubah warna nggak? Warna nggak juga. Enggak juga. Kalau gitu
saya masalahnya di rumah, ya kan. Pintu rumah itu kena matahari, warnanya jadi berubah. Iya, iya. Iya kan? Nah, perlu setahun sekali atau setahun 2 kali itu pengecetan ulang. Oke. Nah, itu kan cukup merepotkan ya, Bu, Ya, ya. betul, betul, betul. Harus ada tukang datang, ada spending biaya lagi untuk pengecetan lagi, belum baunya yang nggak nyaman. Benar, benar. Nah, kalau untuk fortress sendiri tinggal dilap aja. Oh, gitu. Seperti bodi Tadi saya mobil. bilang betul, 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 udah kayak Upin Ipin. Udah kayak Upin Ipin. Oh, jadi begitu ya. Jadi ya memang sih sebetulnya kalau kita ngelihat pintu konvensional dengan kita harus mengecat lagi kan biaya perawatan ya otomatis Iya. kita mengeluarkan budget lagi ya. Belum kan? waktu, Bu, yang paling penting. Oh iya, nungguin Tukang. Apalagi kayak saya nih, ya, yang nggak pernah ada di rumah, kira suruh nungguin tukang. Aduh, kayaknya tuh jadi siksaan gitu. Oke, tanpa terasa udah 10 menit nih ngomong sama Pak John ya. Saya bawel soalnya, kepengen tahu lebih banyak karena apa? Emang mikirin lagi mau renov rumah gitu. Nah, buat teman-teman BBOH kita lihat dulu Viti ya sejenak ya. Kenapa perlu kita memakai pintu baja? Yuk, sesaat lagi akan lewat. Siapa itu? Tak kenyang nih. Ganti pakai yang ini, pintu fortress asli bajanya. Gampang masangnya, bikin tenang, keluarga senang. Motifnya banyak. Fortress, pintu baja, anti drama. Oke, teman-teman BBOH, tadi sudah lihat ya dari Viti apa saja keunggulan dari pintu baja Fortress ini. Kita lanjut masih dengan Pak John ya. Kepengen tahu nih pintu bajanya variannya apa saja ya kan. Terus juga kepengen tahu daya tahannya berapa lama segala macam gitu. Tapi sebelumnya saya ngelihat di belakangnya Pak John sudah ada pintu. Iya. Itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak John? Ya, baik-baik. Nah, pintu fortress ini tentang varian. Nah, kita ini cukup banyak variannya, pilihan Oke. variannya. Ya, tahun lalu kita memenangkan 2 rekor muri sekaligus, Bu. Wih, total ada berapa variannya? Waktu kita pecahin ada 187, sekarang mungkin 200 lebih. Mumet ya, pintu aja variannya ada 200-an. Ini udah kayak punya minimarket ini, cuman nih minimarketnya jadi variannya Iya, pintu. semua. Bukan produk FMCG ya. Karena memang arsitek, kontraktor sekarang memang banyak kan model-model rumah yang mereka pengenkan kan. Jadi kita berusaha, kita mengikuti apa keinginannya. Oh, jadi ya nggak bisa statis ya. Iya. Perkembangan zaman kemana ngikutin juga ya. Ikutin marketnya. Gitu. Oke. Nih kalau yang di belakangnya Pak John nih, Iya, yang putih iya. ini nih Iya. kayaknya punya, nih kayak anyaman ketupat nih saya ngeliat nih. Nah ini tipe apa nih Pak? Ya, yang saya bawa di sini yang warna putih ini tipe Fortress, tipe Legion. Oke, kita boleh lihat, Ayo, kita ayo, turunnya ayo. kita lihat itu. Nah ini tipe namanya Legion. Tipenya tipe Legion. Nama Atau Legion dari urban. mana ini? Jadi karena Fortress ini kan bentuknya benteng, jadi nama-nama tipenya lebih ke sedikit sekitar kerajaan lah. Oh gitu ceritanya. Nih kayaknya orang lama-lama ini orang kreatif nih ya. Jadi punya aja ide-idenya, ya kan? Oke, ini Ini yang tipe ekonomisnya yang ini kita tipe bawa sini. ekonomis. Tipe ekonomis Oke, ya. memang sih beda ya dengan PVC ya. Beda-beda. Beda ya. Beda. Oke. Jadi ini satu lembar plat besi utuh yang dibentuk jadi bermotif. Oke. Jadi yang tadi orang pikir pintu baja itu kaku. Bener. Nah. Kan kalau dalam pemikiran kita baca udah Pasti flat flat aja aja, kan, lurus flat ya. aja kan. Jadi kayak pintu PVC kamar mandi gitu flat aja gitu Iya, kan. iya. Ini ternyata enggak, udah bisa dengan Jadi berbagai bisa macam dibikin motif cantik ya, Bu. Ya, betul. Menyesuaikan. Nah, ini ada kayak moldingnya, ada molding ya? ya. Ada moldingnya. Di molding Oh, beberapa motif, banyak motif pilihan supaya cantik, tapi masih satu lembar utuh. Dan ini plat baja beneran.
Oh, untuk membuktikan plat bajanya, makanya kita tempelin di sini ada magnet tuh. Karena kalau nggak ditempelin, orang pikir ini bukan baja. Gue dari tadi itu gue pikir ini promo, Bo. Promo, ya. Tulisan saya baja. Ternyata di balik itu ada magnet. Ya Allah, lucu ya, menarik nih. Ini tambahan pengetahuan buat saya gitu. Ide kreatif aja. Karena waktu itu kita pernah pameran event, kita coba di event di mall, kayak bawa pintunya ke dalam mall. Orang pada nggak dateng, Ibu. Pada nggak masuk Ya ke karena Cina. enggak, ya udah lewat begitu Lewat aja. Orang aja. pintu mah ya Pintu biasa aja gitu. Gitu kan. Nah, kita tempelin saya baja, baru orang mulai curious. Masa sih baja? Oke. Ya, ini jadi sekarang jadi mandatory harus ada. Oke, saya baja. Coba gue ditempelin nggak bisa karena aku bukan baja gitu. Mantep, Iya. keren. Ini yang paling ekonomis, yang Betul, paling sederhana paling ya. sederhana. Oke, ini pun berarti locknya juga masih yang standar ya? Standar locknya. Tapi satu unit pintu Fortress ini sudah lengkap semua. Jadi mulai daun pintu, termasuk kusennya, termasuk handle kunci, nya sudah masuk sampai baut pemasangan sudah ada. Berarti kita nggak perlu lagi ke tukang kunci Nggak atau pusing beli lagi, kunci nih. betul. Iya kan? Oh, udah satu paket. Sudah satu paket. Ini udah kayak all you can eat aja. Supaya mempermudahkan untuk pemasangan di lokasi lebih mudah, lebih cepat. Dan kita ada di stok. Kemudian ini sudah dilapisin plastiknya. Jadi ketika masang masih ada pengecatan apa, cukup bisa dilindungi. Mantap. Ini ekonomis yang sekarang ini kalau nggak salah sempat bilang mendukung pemerintah rumah-rumah subsidi. Betul. Ini yang termasuk untuk rumah subsidi. Ini kita adakan varian ini karena di Indonesia kan sedang ada program dari pemerintah untuk 3 juta rumah. Iya. Nah, kita juga pengen ikut kontribusi dalam pembangunan. Satu rumah aja udah berapa pintu, betul, iya kan? Betul. Wah, jadi udah bisa ngebayangin nih size bisnisnya pintu baja berapa besar gitu, ya kan? Nah, kalau nggak salah kan saya pernah nonton ininya ada iklannya juga ya, ada komersialnya dari Fortress itu. Smart door-nya itu, smart lock-nya itu jadi kekuatannya Fortress ya? Ya, salah satunya kita mengembangkan. Orang banyak tanya pintunya ada smart lock nggak? Oke. Ya. Dan juga kan sekarang semua segala pengen teknologi. Oh iya. Bagaimana kita mengembangkan produknya supaya ikut teknologi pengembangannya. Biar kelihatan keren. Keren. Kalau gua repot bawa kunci, berat-beratin tas. Ya keren-keren. Boleh lihat nggak? Yuk, Ibu. Tadi. Oke. Yuk kita lihat ya. Saya mau dari belakang aja. Ciluk. Halo. Oke, ini yang smart lock ya? Smart lock-nya. Oke. Dengan pintu yang ini versi Ford-nya, signature-nya kita. Oke, ini signature-nya. Ini berarti yang paling mahal dong? Dibilang mahal nggak sih, Bu? Oh, dibilang mahal juga enggak gitu. Sangat ekonomis. Ekonomis. Dibandingkan dengan kayu jauh lebih murah. Gitu. Oke. Nah, ini teksturnya tekstur kayu nih ya? Teksturnya kayu. Jadi pilihannya ada banyak warna. Baik, mau kayu ada, mau putih minimalis, warna hitam, warna marmer juga kita ada. Wih, kalau kan kelihatan mewah ya, marmer ya. Ikutin desainnya sih. Oke. Desainnya arsitek kan sekarang udah sangat luar biasa. Lagi ngetrennya kemana, jadi ikut gitu. Nah ini, wih, ternyata bisa loh. Udah ngekrek duluan. Saya coba. Wah, keren amat. Bentar, gue mau masuk ini. Keluarnya dari sini. Bagus banget ya. Nah, handle digital tadi yang Ibu buka dengan fitur sidik jari. Oh, gitu. Semua orang kan beda sidik jarinya. Jadi kita bisa daftarin 100 sidik jari di sini. Oke, jadi nggak usah khawatir ya kalau misalnya kecurian atau apa ya. Jadi karena masing-masing orang udah kan unik ya, sidik jari kan nggak bisa ditiru ya. Kan? Atau pakai pin juga bisa. Atau pakai pin juga bisa ini. Atau saya kepengen dua-duanya, pin plus sidik jari bisa. Sebenarnya ada banyak cara bukanya. Ada kunci manual, ada
pakai nomor ada, pakai kartu seperti di hotel, Ya, RFID tap bisa, Ah. sidik jari bisa, bahkan sekarang sudah pakai aplikasi. Ya, kalau kita lagi di luar kota, ada saudara mau masuk rumah, kita buka dari aplikasi, silakan buka. Iya, ada CCTV kita ngelihat yang datang siapa. Iya. Kalau saudara gitu kan, boleh dibukain. Iya. Kalau ternyata mukanya gahar kayak ini kan tampak mau merampok nggak bisa. Sekarang nggak perlu CCTV lagi, Bu. Oh gitu. Karena di sini sudah ada kameranya. Kita bisa lihat langsung teman yang datang siapa. Juga. Oh jadi nggak perlu CCTV. Nggak perlu nih. CCTV. Langsung Keren bisa lihat di amat handphone sih, Pak. siapa. Lu pinter banget sih. Lebih kerennya lagi, Bu. Sekarang dia sudah bisa face recognition. Wow, jadi bukan cuman kalau kita ini mau transaksi di bank, ngeliatin Iya. pakai Face ID, Face ini ID. pun bisa Di Face sini ID. bisa. Jadi Gitu kalau dia ya. sudah kenal kita, kalau muka dia kenal, dia bisa buka pintunya. Oh, asal jangan operasi plastik ya. Kalau operasi plastik ternyata berubah mukanya, bingung. wah, susah ini. Gitu. Keren banget. Jadi kita pengen supaya dengan pakai Fortress hidup kita jadi lebih mudah. Oke, keren. Lebih mudah baik pintunya maupun handle digitalnya kan mempermudah hidup banget. Kita nggak usah bingung cari kunci di mana ya. Kemarin lupa ya. Betul. Gitu. Apalagi saya yang suka ribet sama kunci, lupa taruh di mana gitu. Ya, kalau ini kan kalau si pintunya nggak akan lupa sama sidik jari gue. Ya, iya kan, gue boleh lupa sama kuncinya, tapi ini pintu saking pinternya dia nggak akan lupa sama sidik jari gue gitu. Nah kita punya tagline adalah smart door, smart lock, smart life, Ibu. Wah, semua serba Jadi, smart. Ya kan, termasuk yang punya smart. Terima kasih. Keren banget gitu loh. Gue kayaknya miss gitu ya. Nih kayaknya nih alamat gue harus ganti pintu rumah. Siap. Gue lagi mikir kusen sama pintu gue mau jual kemana ya. Gue cari orang buat beli dulu. Oke, kita akan masuk nanti tentang ekspansi bisnisnya Pak John ya. Di Indonesia ada di mana aja. Yuk sesaat lagi karena ada yang melewat. Oke, sampai saat ini saya masih kayaknya amazed ya dengan pintu yang segitu smartnya ya. Jadi smart door, smart lock, wah smart apalagi tadi dibilang? Smart life. Smart life. Ini kayaknya hidup kita itu semua dipermudah. Ya kan, Masya Allah ya. Padahal zaman gua, ini mohon maaf ya Pak, kan kita beda generasi. Kayaknya dulu itu nih, kalau Pak John kan masih udah ada folding door, ya kan. Dulu zamannya bapak saya, kalau buka toko itu masih papan satu-satu. Yang dinomorin satu-satu ya Bu, iya, nomor dinomorin, 2, 3. betul. Saya masih rasain juga sih Bu. Oh, ngerasain juga. Ya orang tua kan zaman dulu kita ikut orang tua kita, ya mulainya dari Buka situ toko. ya. Buka toko, papan satu-satu dikeluarin, ya. Ada ganjelan di bawah. Bawahnya. Itu gitu. udah ritual harian ya Bu, Betul, pagi dan malam ya. Pada saat mau buka toko dan tutup toko. Sekarang tiba-tiba kita dikasih begini canggih banget gitu ya kan. Ini hebat luar biasa. Nah, Pak John, yang sekarang ini jualannya di mana aja sih di Indonesia? Ya. Nah, karena produknya ini kita pengen kenalin. Dan saya yakin ini bisa membantu banyak orang. Ya, kita
untuk produk ini pintu baja orang harus datang untuk harus lihat, Betul. harus sentuh, harus Betul. cobain semua fiturnya. Megang, baru ini seeing is believing, Iya. jadinya touching is Touching is believing, feeling. gitu ya. Karena ada 13 fitur kan di dalamnya. Ada 5 titik penguncian, ada 8 titik penguncian. Oke. Ya beneran nih sih, ke kayu atau baja harus disentuh. Bener, Buatnya bener. gimana diketok kayak besi nggak sih? Oh ternyata beneran kayak kayu. Apalagi kayak begini kan, Ya. masalahnya kan orang dari luar kelihatannya kayak kayu, Betul. ya kan? Kalau nggak kita sentuh kita nggak tahu Harus ya. dibuktikan. Oke, makanya Makanya saya harus deketin produk ini ke masyarakat. Masyarakat. Nah, Indonesia sendiri punya tantangannya ini negaranya kepulauan kan Bu. ini Itu yang susah. paling unik di kita. Paling unik di Makanya kita. distribusi produk itu Harus agak kuat. lambat, Betul. butuh waktu, bukan ini butuh waktu ya karena negara kepulauan. Jadi dan juga harus kuat nih distribusinya nih, ya kan? Jadi baru bisa merata gitu ya. Effortnya cukup besar Effortnya sih. besar sekali. Effortnya besar sekali. Itu misi kita untuk bagaimana membawa transformasi. Salah satunya misi keempat kita harus bikin jalur distribusi yang merata. Wah, keren banget. Kalau berarti kepengennya dari Sabang sampai Merauke. Pengennya nih. begitu, ya. Nah, sekarang udah di berapa tempat nih? Sekarang kita sudah ada kita bisa klaim kita sudah seluruh Indonesia Ya. di 17 cabang Ibu. Oke, ada 17 17 cabang. cabang. Berarti semua titik-titik dari barat sampai timur sudah ada ya. Pulau Jawa Oke. sudah ada 4, Bali tambah Bali 5, kemudian Sumatera sudah ada 4, Kalimantan ada 3, Sulawesi ada 4, dan terakhir kita buka di Sorong, Wih, di Papua. hebat banget. Jadi kalau misalnya yang Papua pada mau order Bisa cukup ke dikirim Sorong, langsung dikirimnya dari dari Sorong, Sorong. ya Iya. kan? Itu juga hemat ini biaya Iya, betul. transportasinya ya, biaya pengirimannya. Oke, 17 titik itu luar biasa banget gitu. Ada ekspansi mau kemana lagi setelah 17 ini? Kepengennya kan berarti 38 provinsi. Betul, pengennya semua provinsi kita punya. Oke, Iya. ya ini saja sudah lebih dari separohnya. Ya, minimal sudah orang dari manapun bisa datang ke sana untuk lihat langsung, dan tim kita di setiap cabang bisa melayani masyarakat, kita bisa lakukan marketing, event, kita bisa activity di mallnya di daerah situ. Oh, cukup aktif ya. Aktif, Jadi ya. ya ini emang kalau kepengen sukses ya itu apapun harus dijalankan dan harus konsisten Iya. gitu ya. Nah, kayak tadi kita tentang Indonesia kepulauan juga sebuah tantangan. Betul, Nah, betul. kalau ada tantangan berarti ada kesempatan. Wah, jadi ini nih ya. Jadi buat teman-teman BBOH ya, kalau udah kebentur dikit jangan patah semangat ya kan. Justru yang tantangannya itu Jadi kesempatan. jadi kesempatan. Kalau orang lain nggak bisa dan kita bisa, berarti kita punya satu nilai lebih. Itulah kita jadi menang. Ya, ada kebanggaan tersendiri buat walaupun ya buat diri sendiri ya, merasa ada achievement ya, Betul. begitu ya. Nah, kita keren jadi banget. lebih naik satu level daripada orang lain karena kita bisa pecahin masalah ini. Nah, Kesempatannya. buat yang di studio nih, buat anak-anak gue nih, ya jangan kebentur masalah terus langsung cut. Nih lihat nih Pak John, ya tantangan itu setiap tantangan pasti ada kesempatan. Tergantung kita mau kreatif atau enggak. Iya. Iya kan, mau usaha apa enggak? Iya. Gitu ya. Ini keren banget ya, Masya Allah. Nih saya kayaknya dari tadi, ini jadi saya jadi belajar banyak. Pak mau tanya nih, Iya. tadi kan dibilang relatif lebih murah, ya, relatif juga lebih cepat Iya. daripada kita pakai pintu yang konvensional. Iya. Boleh di-spill nggak? Kira-kira harganya kisaran Kisaran berapa berapa? sampai berapa sih yang paling mahal, berapa yang paling murah berapa? Iya. Ya, kita punya sekarang mungkin 200 lebih varian. Ya. Memang kita bikin sebanyak itu supaya masyarakat semua lapisan bisa merasakan footrest. Ya, kita ada mulai pintu yang ekonomis ini, daun pintu, kusen, kunci, handle semua sudah lengkap siap pasang. Itu angkanya di bawah 1 juta, Ibu. Di bawah 1 juta? Ya, untuk rumah subsidi ini. Gilingan. 1 juta. Itu tuh untuk segmen yang untuk ekonomis. Iya, sangat tapi ekonomis. Pak, kalau kita ngelihat kusen aja berapa duit, kayu aja udah berapa duit, ini di bawah 1 juta. Nah,
bukan cuma pintu rumah gue nih. Tadinya kan yang kita mau gue kepengen renovasi itu ya ada pintu rumah depan. Nih kayaknya semua pintu kamar mandi juga mesti dirubah gitu ya, diganti sama Fortress karena kurang dari 1 juta. Kalau di dalam makan yang di luar bagus, yang mahal punya enggak apa-apa. Yang di dalam yang biasa-biasa aja bos, gitu. Mesti ekonomis, ya, sesuaiin sama kantong gua maksudnya, gitu. Nah dari yang 1 juta, yang paling mahal bisa sampai itu udah tampilannya seperti tembaga, ukirannya banyak, gitu ya. Itu bisa sampai 50 juta. Oh, 50 Premiernya. juta. Ya tapi itu buat high end lah ya. Oh ini jadi semua lapisan masyarakat ini bisa merasakan pintu baja ini. Tapi ya signature ini yang average-nya itu harganya pintu ini cuma 3 jutaan. 3 jutaan. Makanya dibandingkan dengan pintu yang bahannya dari konvensional dari kayu, itu sangat bersaing. Iya, kita cat duko aja udah 6 juta, 7 juta. Biasanya kalau beli konvensional kan kita harus beli pintunya, kusennya itu harus cari lagi. Betul. Aksesoris cari lagi. Betul. Kemudian finishing kita harus cari lagi. Betul. Sangat merepotkan. Benar. Tapi nggak cuma harganya bersaing. Iya. Yang paling penting adalah berapa lama produk ini bisa dipakai kan Bu. Oh ya benar. Karena kan kita juga males ya Pak. Kalau misalnya hari ini saya udah terus tiba-tiba harus pindah karena gara-gara pintu dan kusen gitu ya kan. Ternyata kan ini nggak perlu kan gitu. Oke, makanya bisa sangat lama, bisa 20-30 tahun. Ih keren amat ya. Ini luar biasa. Nah kalau misalnya punya masalah ini nih, misalnya saya sebagai pelanggan lah ya, pemakai lah ya. Kalau ada masalah saya harus hubunginnya kemana gitu. Ya. Untuk itu kita ada di sebuah cabang supaya customers ini nggak cuma merasakan sales aja pelayanan kita, tapi full pelayanan, marketingnya mereka bisa dapat. Kemudian secara operasional, customer service, teknisi, driver kita ada di setiap cabang. Jadi kalau ada masalah dengan Fortress, silakan hubungin kami di semua cabang kita yang terdekat dan kita punya tim teknisi untuk datang langsung ke rumah untuk beresin. Walaupun jarang sekali sih Bu. Ya karena kan ya kayak kita punya ini aja baja yang yang di atas tuh atap baja ya kan nggak rusak juga kan gitu. Tapi walaupun jarang sekali terjadi kerusakan, kita sebagai pemilik brand, pemilik merek, kita harus menjaga kepercayaannya masyarakat. Ya kecuali ya ada suami istri berantem ya, itu pintunya dikapak kali. Ini bercanda intermezzo ya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Kayaknya nih, saya tuh berasa ya banyak sekali yang saya dapatkan di sini nih, ya kan. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan visi misinya Pak John ini apa nih? Kalau boleh tahu nih sebelum kita tutup. Visi kita pengen bawa perubahan ini ya, dan contohnya kita jaga brand kita. Ya contoh tahun ini kita bisa mengawinkan antara top brand dan super brand. Jadi Fortress ini sudah mendapat 5 tahun berturut-turut di top brand dan tahun ini mendapat super brand sudah bisa dikawinkan. Wow, jadi sudah penuh dengan award yang diterima ya, penghargaan ya. Nah, terus kepengen jadi pemain nomor 1. Pengen selalu jadi pemain nomor 1. Harus yang utama. Iya kan. Sebagai motivasi kita untuk selalu kaizen terus kan. Benar. Wah mantap. Doa kita Pak John sukses. Amin. Dengan Fortress-nya. Mungkin nanti ke depannya bukan cuma pintu baja lagi, ada lagi yang lain. Wah ini jadi pemain nomor 1. Kan paling enggak gue juga kecipratan sebagai ibaratnya begini. Gue kenal loh sama Pak John. Ini jadi orang terhebat. Ya kan, di industri ini ya keren banget. Pak John terima kasih buat waktunya di studio ini. Harapan saya sih kita bisa ketemu lagi di tempat yang berbeda, mungkin di studio kita yang di Pulau Gadung ataupun di waktu yang berbeda. Kita kepengen belajar lebih banyak tentang sebetulnya pintu baja tentu saja ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Limi. Thank you teman-teman BBOH ya.
banyak sekali yang saya dapatkan hari ini ya dari obrolan yang kurang lebih kayaknya mungkin 40 menit ya dari obrolan ataupun setengah jam ini kita belajar dari Pak John bukan hanya soal produk tapi juga mentalitas dan juga semangat kerjanya beliau yang luar biasa. Jadi dari seseorang yang usahanya adalah las ternyata ya bisa punya produk dan punya brand yang luar biasa. Yang pasti di kita-kita nggak kepikir punya. Nah ini yang harus kita belajar dari beliau itu. Thank you sekali lagi buat teman-teman BBOH. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan tamu yang berbeda dan juga dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.